Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan thumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa di dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bertafakuh fiddin, kita bisa ngaji setelah kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Ya, semoga apa yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi amal sholih untuk kita semua, ya, sehingga kita kelak di akhirat akan senantiasa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir yang insyaallah ayat ini sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Jadi ada tiga macam manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Fatir. Nah, siapakah tiga orang itu? Yang pertama, ini yang Allah sebut ini pewaris Al-Quran. Kalau berbicara pewaris Al-Quran, maka berarti kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan orang lain. Ya, kalau orang lain, maksud saya kalau bukan seorang Muslim, maka mereka bukanlah pewaris Al-Quran. Tapi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Fatir ayat 32 ini adalah urusan kita kaum muslimin. Ya, kalau kita ngomong kaum muslimin, kita orang-orang yang ada di dalam Masjid Al-Ikhlas ini juga termasuk gitu. Nah, bagaimana sebenarnya? Nah, ternyata ada tiga macam manusia yang disebut oleh Allah di dalam ayat 32 ini. Yang pertama itu adalah faminhum dzalimun li nafsi. Di antara mereka adalah orang yang dhalimul li nafsi. Mereka menganiaya dirinya sendiri, dhalim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasidun. Ya, di antara mereka ada yang pertengahan. Muqtasidun, pertengahan. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kemudian di antara mereka ada yang tergolong sabiqum bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tetapi di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dengan kalimat bi'idznillah, dengan izin Allah. Jadi mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan itu bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapakah yang disebut dhalimul nafsi? Siapa muqtasidun itu? Ahlu tafsir menjelaskan berbagai macam ya makna terkait dengan ayat ini. Dhalimul nafsi
Kalau Ibnu Katsir menjelaskan yang disebut dengan orang yang berlaku dolim terhadap dirinya sendiri itu adalah orang yang melalaikan sebagian dari pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan mereka mengerjakan sebagian dari apa-apa yang sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian kewajiban dilaksanakan, namun sebagian yang diharamkan juga dikerjakan. Ini yang disebut dengan dolimul linafsi, terkait dengan sikap, ya, terkait dengan sikap perilaku umat Al-Quran itu seperti itu. Jadi ada di antara sebagian umat Al-Quran ini yang mereka ya perintah Allah dikerjakan, sebagian perintah Allah dikerjakan, tapi juga sebagian larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala juga dikerjakan juga gitu. Ya, bukan ditinggalkan tapi dikerjakan. Perintahnya dikerjakan, larangannya juga dikerjakan gitu. Ini kalau menyangkut perilaku, ya, perilaku umat Al-Quran gitu. Mereka muslim, ya muslim, ya dikatakan muslim, iya mereka muslim. Jadi kalau ngomong muslim ya memang kita mayoritas, tetapi bagaimana perilaku terhadap Al-Quran ini, wah ini yang memang kita perlu melakukan muhasabah Bapak Ibu jamaah, karena hasil penelitian, hasil riset yang pernah dilakukan oleh Badan Koordinasi Masjid Indonesia itu kalau tidak salah ya, ditemukan sekitar 62% ya kaum muslimin ini yang masih buta huruf terhadap Al-Quran, padahal ini Al-Qurannya sendiri nih, gitu. Jadi masih di atas 60% yang buta huruf Al-Quran itu. Buta huruf Al-Quran itu yang berarti ya wes orang ngerti kira-kira alif kenceng bak bengkong gitu, ngerti. Itu bukan alif bengkong, rone alif kenceng bak bengkong gitu. Padahal alif bengkong ya enek gitu. Alif bengkong ya enten. Mereka tidak paham, mereka tidak ngerti. Ini masih sekitar 60% lebih gitu. Nah, apakah termasuk kita gitu? Ya kalau termasuk kita nih, monggo belajar moco ngoten. Karena ngaji kuwi kalau kita ngomong Quran kuwi nggih siji nggih macane ngoten. Macane nomor setunggal niku. Nomor loro maknani. Nomor telu pengertiane, nomor papat pengamalani gitu. Jadi kalau membaca kita masih merasa belum bisa, tidak apa-apa, mau belajar gitu. Tidak ada malu gitu. Wah kula pun tuwa lho, nggih Mas gitu. Ya mboten napa-napa, masih tua mboten napa-napa. Nanti Masjid Al-Ikhlas bisa aja memfasilitasi itu. Wis pokoknya ada forum khusus untuk orang tua-tua yang lidahnya sudah ilatim pun kaku, ngoten nggih. Kalau nek urusan ngaji kuwi ilat itu biasanya kaku. Tapi urusan mangan rawon masih entek telung mangkok ilat iku dadi lemes gitu. Nek dijak ngaji ngoten alasane ilate sik wis kaku. Terus mboten wangel pun kadung-kadung kaku ya. Ilate kadung kaku gitu. Tapi dijak nang soto ambeng-ambeng ngono. Nek teng Mojosari diajak nang rawon Bu Bang Idris. Utahe niki teng sepanjang niki telap entek rong mangkok ngono ya iso entek begitu gitu. Apa sebabnya? Loh, ternyata ilate ya ora kaku. Berarti ilat kaku kuwi nek dienggo belajar Quran. Tapi nek dienggo mangan soto, mangan rawon, mangan sego bebek kuwi ilate dadi lemes neh gitu. Hebat ya. Hebat Al-Quran itu gitu. Dadi sok nyulap gitu. Nyulap ngaten. Ilat kaku dadi ilat lemes dadi kaku gitu. Sajane ngono nggih. Niki mung sekedar ya alasan wae ya jenenge ngoten. Apa karena malu atau karena apa jadi nggih mboten perlu ngoten.
Waduh pun wangil, lu ndak apa-apa. Ndak apa-apa wangil kuwi wong maca Quran wangil kuwi ganjarane malah dobel. Dawuhe Kanjeng Nabi ngoten. Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir terhadap Quran, maka dia akan bersama dengan malaikat-malaikat Allah yang mulia. Napa mahir itu? Kata Imam An-Nawawi, ya pertama bacaannya. Mocoe enak, baik dan benar. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum billah. Kata Imam Maulu durungaken enak ngoten. Kedangoten panjenengan perintahane Allah ya, Al-Qur'an diperintahkan untuk dibaca dengan suara yang baik. Dawuhe Kanjeng Nabi, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suaramu. Berarti Quran itu diwaca dengan suara yang enak. Mumpun sampai kalah kadang-kadang maca Quran ini gak enak, tapi nak nyekel mic karaokean lho suaranya enak Pak gitu. Suara sampean enak gitu. Ya gak kalah lah karo awakmu aku nek urusan kene ya ternyata. Enak suaranya sih merdu sih anu gitu. Begitu digawe maca Quran. Dadane sing ngrungokno paling dadi ngantuk kabeh begitu. Man dadi imam di sana, dadi imam maca Qur'ane wis syukur mawon itu keturun kabeh makmume gitu. Al-Qadina mal-Qadina waduh dadi gawe ngoten gitu. Tapi nek maca Qur'ane enak, wah niku makmume dadi lega ngrungokaken. Dadi melu dadi makmum ngoten niku rasane ayem adem. Dadi kangen nek kira-kira gak arepe ora budal salat jamaah nang Masjid Al-Ikhlas gitu. Nah itu maka Masjid Al-Ikhlas memang imamnya harus jempolan itu. Golek suarane sing enak ngoten kados Ustaz wau nggih sing enak. Pun kelas imame maca Kul a'udzu birabbin nawas. Waduh tambah bin nawas gitu. Malikin nawas. Ilahin nawas. Wah kacau kabeh gitu. Ditambah meneh min syarril wasil khono. Lho karo wasil bareng piye to gitu. Ya ternyata umat ini ya masih banyak yang begini gitu. Kadang-kadang teng kampung-kampung jero sing ora tahu kesentuh kalian dakwah ngoten niku wis pokoke sak onoke ngoten. Nek ten mriki semile-mile ngoten gitu. Tapi di daerah-daerah tertentu kadang-kadang ya sak ono-onoke ngoten. Wis eneke wong kuwi ya wis wong kuwi. Ya sok dhewe dadi muadzin, ya dadi imam. Sok-sok ya dadi telu-telune, ya muadzin, ya imam, ya makmum. Berarti jenan saya salat gitu. Golek bolo gak enek ngoten. Nah, hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, al-mahir bil Quran. Mahir itu seperti apa? Ya, satu tadi bacaannya bagus. Yang kedua, ngerti sini niku napa sing diwaca ngerti. Oh, ngene ya. Oh, gitu. Biasanya ngerti niku nek maca karo mantuk-mantuk. Oh iya. Nah ngoten. Paham gitu. Terus diamalkan. Nah itu baru mahir kata An-Nawawi itu. Diamalkan, bukan hanya sekedar dikaji untuk pengetahuan. Kalau Al-Quran dikaji hanya sekedar untuk pengetahuan, tidak jauh beda dengan kelompok-kelompok orientalis. Ya, yang mereka belajar Islam bukan untuk diamalkan, tetapi untuk digali di mana kira-kira kelemahan daripada Al-Quran itu. Atau mereka belajar Al-Quran bukan untuk diamalkan, tapi digunakan untuk menyerang terhadap umat Islam. Mereka supaya tahu kira-kira apa yang harus diserangkan kepada kaum muslimin. Orang Islam piye, caranya nyerang orang Islam piye gitu. Karena orang Islam tidak bisa dibuat main-main gitu.
Ya salah langkah itu udah digawe gitu. Gimana caranya begitu? Nah hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, maka ada orang lain yang kemudian menggunakan Al-Qur'an ya untuk menyesatkan kaum muslimin, bahkan untuk memurtadkan kaum muslimin. Lapo sampean repot-repot kuwi gitu. Sampean sholat 5 waktu, sampean nglakoni ngene. Apa gak eman-eman asam. Lah Al-Qur'an sampean iku lho wis ngomong. Ora bakal mlebu swarga kejaba Yahudi utawa Nasrani. Ngoten kok. Sampeyan waca ayate ngoten. Sampeyan waca sampeyan golek Quran sampeyan lah ono gitu. La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan bisa masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Lho Quran sampeyan harus muni ngono gitu. Kan duduk nyebut oh Islam kuwi gak iso mlebu swarga nek gak dadi wong Islam lek gak enek to Quran sampean. Quran sampean nyebut ngono. Kira-kira Jamaah Ikhlas diserang kali ngoten itu jawabane gitu. Jenengan saya kejawab pripun? Ndak bisa masuk surga kecuali hanya ada 2 pilihan saja. Menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani katanya gitu. Mereka pakai Quran itu. Gak tember-tember nih ndamel Quran. Ana enten tiyang muni ngoten terus pripun panjenengan? Jawabane pripun? Nek sakit kula paringi hadiah, kula paringi soto mangke. Pripun jawabane? Duh niki contoh ngoten piye to? Kaya nek kelas ngene iki jenengan diserang kalang kabut jenengan biyen ngoten. Masyaallah gitu. Wong ngeten niku pun bayan kula sik nom-noman biyen niku pun ngetes-ngeten niki serangane niku. Wong Islam diserang gawe Quran. Jadi mereka belajar Quran bukan untuk diamalkan, bukan, tapi untuk dicari apa yang bisa digunakan untuk menyerang orang Islam itu. Di antaranya damel ayat niku wau, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ora bakal bisa mlebu swarga kejaba wong Yahudi utawa Nasrani. Pripun dereng semrap jawabane? Nek dereng semrap nggih berarti sok-sok ben kalau tak mriki malih tak dudono jawabane gitu. Sampeyan golek dhisik jawabane nggih. Nek ketemu alhamdulillah, nek mboten ketemu mungkin sampeyan ngebel kula baru tak jawab jangi gitu. Nah hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, begitu ya orang belajar Quran itu. Nah, nek kula panjenengan saya belajar Quran tujuannya kanggo diamalkan begitu. Untuk diamalkan ya menjadi petunjuk bagi kita untuk beramal bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yata'u, adapun orang yang membaca dengan tak dengan magep-magep dengan susah, wa huwa syakun lahu ajroni, maka baginya ada 2 pahala. Nanti sampean maca Quran awangel ngoten niku, awangel pol wis dibendera salam meneh, dibendera salam meneh, mboten usah putus asa, ganjarane double sampean itu. Dari Kanjeng Nabi lahu ajron, baginya ada 2 pahala. Dosa mboten. Waktu belajar Quran magep-magep wangel niku mboten dosa, malah oleh ganjaran loro gitu. Sapa sing dosa-dosa nang belajar Quran itu gitu. Gak ilok tenan gitu. Enak kalane wong ku meden-medeni ya gitu. Paling wong gak wani belajar Quran. Gara-gara wedi kon maca Quran gak cocok tajwid kuwi wis tambah dosa tok kon. Aduh meden-medeni arek gitu. Meden-meden dimotivasi lah gitu, dimotivasi. Lahu ajroni, baginya 2 pahala. Nah, jadi monggo semangat itu, jangan sampai kemudian problem ini semakin melebar, umat yang masih jauh daripada Al-Quran ini gitu. Harus kita berantas ini dengan cara-cara kita lah, bagaimana ya supaya umat ini menjadi cinta kepada Al-Quran, senang membaca Quran. Wong maca WA teng HP niku sedina sewengi 24 jam lho kuwat gitu. Maca Quran 5
15 menit wis ora kelangopan tok ae wis mripate sepet kayak gitu. Kira-kira dhalimul linaf, kira-kira ya kuwi dhalimul linafsi kuwi. Wong sing dhalimi karo awake dhewe kira-kira wis ngene kuwi ngaten. Jadi diajak ngaji wangel. Ya iki kira-kira sing dhalimul nafsi ngoten. Makane pun sampe ngoten. Akhirnya ya karena gak paham ya perintah ya sok-sok dilakoni, sok-sok enggak, larangan ya ternyata juga begitu. Seharusnya dijauhi justru malah dilaksanakan. Naudzubillah min dzalik. Ya ini kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kelompok muqtasidun, kelompok pertengahan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kelompok muqtasidun itu adalah orang yang menunaikan yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Pokoknya yang diperintahkan dilaksanake, yang dilarang ditinggalkan. Tetapi ada kalanya dia meninggalkan sebagian dari hal-hal yang disunahkan gitu. Terus pokoknya dipek terutama sing wajib-wajib tok gitu. Ya, yang wajib-wajib tok dilakoni kabeh. Tapi sebagian sing sunnah-sunnah niku sok-sok ditinggalkan gitu. Ya. Amalan-amalan sing sunnah kadang-kadang ditinggalkan. Ya. Amalan-amalan sing dimakruhkan sok-sok kadang-kadang dikerjakan gitu. Ya, kan tidak semua haram gitu kan. Ada yang haram, ada yang halal, ada yang mubah, ada yang makruh kan gitu. Nah, kadang-kadang yang makruh masih juga dikerjakan gitu. Yang sunnah kadang-kadang ditinggalkan, tapi yang wajib dilaksanakan. Sholat lima waktu ya dilaksanakan. Puasa Ramadan, oke. Wis puasa Ramadan tok. Liyane wis gak kuat itu. Sholat wajib dilakoni gitu. Sholat malam ya wis lumayan abot itu. Ya nek kober nek iso dilakoni, gak kober ya gak gitu. Sholat sunnah yang lain juga demikian. Ibadah-ibadah yang sunnah juga demikian. Nah, kalau ada yang begini berarti ini adalah kelompok muqtasidun. Kelompok pertama, kedua pun paham ya. Nah, kira-kira kalau panjenengan saya termasuk kelompok sing pundi? Ben enak aja gitu. Karena enak muhasabah nih gitu, ngoreksi awak dhewe kan enak. Nah wis ngene berarti awak dhewe kira-kira kelompok sing ndi ya? Kelompok sing dolim apa kelompok sing tengah-tengah? Pertengahan itu, gitu. Nah, insyaallah pertengahan. Kalau ini subuh gelem sholat jamaah gitu. Ngaji gelem ngaji, alhamdulillah. Nanti insyaallah sudah mulai masuk pertengahan nanti. Ya pun bagus, masuk pertengahan ya pun bagus gitu. Yang dhalimul nafsi ya ini yang harus dibenahi terus. Kalau yang pertengahan maka perlu ada peningkatan daripada kualitas. Kenapa? Karena masih ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga itu adalah sabiqum bil khairat. Ya, kelompok yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sabiqum bil khairat itu. Jadi mereka ya bukan hanya yang wajib saja, yang wajib, yang sunnah diamalkan. Bukannya yang haram yang ditinggalkan, yang makruh pun ditinggalkan oleh dia gitu. Niki wis kelompok sabiqum bil khairat. Wangel niki. Tidak semua orang bisa. Maka perlu ada kesungguhan. Karena ada kalimat biidznillah, maka perlu juga didorong dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nyuwun karo Allah gitu. Ya. Minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Kan sampai begitu doa-doa yang diajarkan Rasulullah gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk ya Allah. Wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak manfaat. Wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar ya Allah. Minta kepada Allah. Kenapa? Karena kalau tidak ada izin Allah berat banget menjadi golongan yang ketiga, golongan sabiqum bil khairat, golongan orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan.
perintah dilaksanakan, sholat dilaksanakan. Tetapi jamaah sekalian berbahagia, padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairus sufufir rijali fi awwaliyah. Contoh ini gitu. Ya, atau ada beberapa hadis yang mungkin bisa saya jadikan contoh kangge kula panjenengan gitu ya, bahwa oh ternyata urusan kebaikan itu bukan hanya sekedar kebaikan, sekedar mengerjakan, tetapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu harus juga kita dasarkan kepada ini prioritas itu. Ya apa ini? Jadi ada amalan-amalan yang memang kita butuh untuk saling berlomba-lomba begitu. Sabiqum bil khairat itu. Seperti yang tadi saya sebutkan itu. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamunan nasu ma fin nida wa fis saffil awwali tsumma la yajiduna illa lastahamu gitu. Andaikan orang-orang itu tahu keutamaan adzan dan keutamaan sof yang awal, ya, sof yang awal, tsumma la yajidunahu, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk adzan dan kesempatan untuk merebut sof yang pertama, ya, maka apa yang mereka lakukan? Mereka menuntut supaya diadakan undian. Gantian rek, mosok diborong dhewe rek itu. Mosok adzan diborong dhewe gantian. Aku tak adzan aku rewoyokan sak masjid rewoyokan adzan itu. Loh, kalau ada jamaah masjid Al-Ikhlas niki sak masjid kuwa iki royokan adzan, bagus sampean. Itu berarti paham-paham kabeh sing ngaji. Jamaah berarti orang yang paham-paham semua itu. Kenapa? Karena mereka mau berebut di dalam kebaikan. Karena pahalanya adzan itu masya Allah, itu kata Rasulullah. Makanya lau ya'lamunan nasu ma fin nida. Kalau mereka tahu keutamaan daripada adzan gitu, ya, niscaya mereka akan berebut untuk adzan gitu. Kalau tidak bisa maka mereka menuntut gitu. Ya gimana caranya gitu? Lastahmu supaya diundiai piye nek aturan iki diundiai gitu, ya, minta untuk diundi gitu. Lah wong taat yang adzan itu dia akan senantiasa dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh makhluk-makhluk Allah semua. Sampai ikan di dalam lautan pun ikut memintakan ampunan gitu. Besok wong sing adzan kuwi ketara nang akhirat kuwi gitu. Gurune dawa. Sing gak tahu adzan berarti gurune puret-puret gitu. Karena saking dawane suarane niku artinya mulia sekali begitu. Termasuk sof yang awal. Termasuk kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andaikan orang-orang itu tahu keutamaan daripada sholat duhur, gitu, niscaya mereka akan datang berlomba-lomba untuk sholat duhur berjamaah. Kalau mereka paham. Kemudian kata Rasulullah, andaikan mereka tahu keutamaan daripada sholat subuh, sholat isya dan sholat subuh, maka mereka akan mendatangi keduanya walau khabwan, senajan karo ngesot. Loh, kalau mereka tahu keutamaan daripada sholat subuh, wah gak esok melaku, ngesot pun dilakoni gitu. Ini kalau orang itu paham gitu, maka mereka akan berlomba-lomba di dalam perkara kebaikan ini gitu. Waduh, terus tenan iki. Waduh, timbang keri aku nyengklak sepeda motor tek nek. Lampun hebat to gitu. Wong ada fasilitas kok gitu. Lah gue ana sing takon lah, terus ngitungane ganjarane piye? Ya ora usah melu-melu ngitung ganjaran lah, aku juga bingung ngoten gitu.
Apalane jarin wong sing melangkah nang masjid kuwi setiap langkahnya akan diampuni dosanya, ya, kemudian juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek mlaku dek ngoten. Waktu mulai teko ngarep nek mlaku teng mriki niku ganjarane luwih akeh tinimbang sing omahe mepet masjid. Nggih. Nek mepet masjid kan kari melangkah tok petang langkah nyampe ngoten itu. Dadi sampean ya dosane di sepuro ping loro, derajatnya diangkat ping pindho lah ngoten itu. Tapi semua tuh plek plek. Wah, itu pengampunan dosanya lebih banyak, pengangkatan derajatnya juga lebih banyak. Makanya zaman Rasulullah ada sahabat yang matur, ya Rasulullah, saya ingin bangun rumah dekat dengan masjid ya Rasulullah. Ora usah, kata Rasulullah, ora usah nyapa gitu. Apa gue gak seneng nek dosa-dosamu disepuro karo Allah gitu. Nah, ternyata lebih jauh dari masjid tidak apa-apa, malah bagus itu. Dari jenengan mboten oleh gaya alasan. Ya omahku waduh ya sampean cedek ya kleru. Malah sing bener omah sing waduh kuwi gitu. Omah waduh kuwi nek paham itu berarti peluang untuk mendapatkan pengampunan dosa itu sangat besar. Pintu-pintu rahmat pun juga sangat lebar bagi dirinya begitu. Andaikan gak iso mlaku ngesot dilakoni begitu. Bayangkan walau habban ngesot pun dilakoni begitu. Nah, perkara niki sing kula panjenengan tasik mungkin sebagian belum sampai pada tataran ini. Teko salat subuh teko. Kapan teko nih? Ya sosok kuwi matko lamcing. Komat teko salam pelencing gitu. Gitu. Tekoi pas komat Allah Akbar melayu kubu kabeh gitu. Mari salam langsung melayu. Untung teng mriki enten pengajian nah gitu. Alhamdulillah akhirnya tertahan lah untuk ngaji itu. Masya Allah begitu. Jenengan wis oleh ganjaran double kata Rasulullah, ghutwatun aw rauhatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Ya kata Pak Adi sebutkan tadi hadisnya itu. Kalian berpagi-pagian untuk menuju jalan Allah ya atau sore-sore berangkat di jalan Allah, urusan-urusan begini ini kata Rasulullah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah, sugi-sugi kabeh niki punan. Makanya pun ngersul penggaweane salat subuh sing ngersuloan ae gitu. Sing ngersulo gak nyekel dhewe, sing ngersulo durung iso nyaur utang karo karuan gitu. Nek sampean sambat ae karo Allah, wong ahli subuhan kok sambate karo menungso ngoten gitu. Sambat karo menungso niku malah dadi perkara ngoten gitu. Ora usah sambat karo menungso, wis sambat karo Allah, lapor karo Gusti Allah ngoten, ya Allah. Utang kula tasih kathah niki ya Allah ngoten. Sampeyan paringi rezeki sing lapang kula ya Allah. Mane subuh-subuh ngeten iki. Mboten subuh pun turu, utangi akeh malah subuh turu tok ae gitu. Ya gak iso nyaur-nyaur ngoten. Nggih ta? Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa ketika selesai sholat subuh dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, ada wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqab. Ada 3 perkara yang diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ba'da sholat subuh ngeten iki. 2 kali Nabi sering diperbanyak membaca doa ini. Allahumma inna as'alukal jannata wa ma qarraba. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Diperbanyak, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat ya Allah. Aku mohon rezeki yang lapang ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan amalan-amalan kau terima ya Allah begitu. Urusan rezeki dijaluk subuh ngeten iki. Mantun salat subuh kula panjenengan saya pun turu digawe donga karo Allah, perbanyak berdoa dengan tadi itu. Yang pertama minta ilmu yang manfaat,
yang kedua minta rezeki yang lapang, yang ketiga minta supaya amalan kita diterima oleh Allah. Nah, 3 perkara ini nanti akan membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari ini gitu. Nah, ilmu manfaat gue enak, megawe ya enak, arep nyapa-nyapa ya enak. Nek Allah kok buka rezeki sing lapang, engko rezekine kena dienggo kanggo ibadah dan seterusnya gitu. Kanggo amal gitu. Nek wis amalan diterima karo Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadilah orang-orang yang beruntung gitu. Jadi hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, sabiqum bil khairat, kelompok yang berlomba-lomba di dalam kebaikan itu adalah orang-orang yang mempunyai motivasi tinggi gitu. Makanya kalau panjenengan saya empun puas dengan golongan muktasidun pertengahan, sing kelompok sedeng-sedengan niku wae tok, tapi harus menjadi ini bagaimana kita termasuk orang yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba disian sholat subuh. Duluan berangkat sholat subuh, golek saf yang pertama langsung ngoten. Nggih, empun teng wingking Bapak-bapak nggih, jenengan nek pas berangkat teng masjid nggih, jenengan pun teng wingking. Ngapunten, Rasulullah paring peluang niku wau gitu. Nggih, ambil saf yang pertama langsung gitu. Rebutan saf yang pertama gitu. Karena peluangnya seperti itu. Dan para malaikat pun juga mendoakan itu. Ya, matur jenengan sholat sunnah terus jenengan dzikir wiritan nonton panggenan niku Pak Bu nggih, malaikat ndongaken Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah berikan ampunan dia ya Allah, ya Allah berilah rahmat dia ya Allah. Jadi malaikat terus mendoakan untuk pengampunan dan rahmat malam itu selama dia tidak hadas, selama mboten batal. Nek batal nang cepet-cepet mundut wudu balik meneh ngoten gitu. Ngaten. Berarti malaikat mendoakan. Makanya Rasulullah katakan, "Lho nek wong weruh mesti rebutan gitu." Rebutan ngoten. Ya monggo, jadi berangkat disik-disikan gitu. Nanti di masjid cari saf yang paling awal, yang paling depan ngoten. Cari saf yang paling depan. Masya Allah, ini peluang dan ini adalah kemenangan yang luar biasa begitu. Sabiqum bil khairati bi'id. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ya, terkait dengan ayat ini, ya, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, dan seterusnya. Di dalam satu riwayat Musnad Ahmad dijelaskan, qala Rasulullah menjelaskan, haula'i kulluhum bimanzilatin wahidatin wa kulluhum fil jannah. Niki kabar gembiranya begitu. Ya, telung macem wong sing disebut wonten surat Fatir ayat 32 tadi itu, ya iji-ijine kuwabe besok ana panggonan kang siji. Wa kulluhum fil jannah, mereka nanti akan masuk surga gitu. Wah, berarti ya gak apa-apa, masih dalam-dalam ini kan mlebu swarga. Ngoten nggih ta? Mboten ngoten. Nah, kalau jelasaken setunggal hadis malih riwayat Ahmad jelas ngeten. Fa ammal ladzina sabaqu fa ulaikal ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Adapun orang-orang yang sabaqu, ya, orang yang berlomba-lomba tadi itu, fa ulaikal ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka itu adalah orang-orang yang nanti akan masuk surga dengan tanpa hisab. Berlomba-lomba terus. Tapi ini jumlahnya tidak banyak Pak gitu. Kalau di surat Al-Waqi'ah itu juga disebut 3 macam itu. Ada golongan as-sabiqun as-sabiqun, ada golongan ashabul yamin, yang ketiga ada golongan ashabus shimal gitu. Golongan sabiqun as-sabiqun, ya, di dalam surat Al-Waqi'ah itu orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan tadi itu dijelaskan tsullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Yang paling banyak itu sudah orang-orang terdahulu gitu. Wa qalilun minal akhirin, sedikit orang-orang di akhir ini gitu. Jadi kita semua masih punya peluang untuk berlomba-lomba itu, tapi jumlahnya tidak banyak itu. Makanya orang tidak semangat itu. Ya, tidak banyak orang yang bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tetapi kalau kita bisa lakukan itu, maka kita bisa masuk as-sabiqun as-sabiqun.
Ya, dijelaskan alladzina sabaku faulaika yadkhuluna jannah bighairi hisab. Mereka akan masuk surga dengan tanpa hisab itu. Wa ammal ladzina tasadu, adapun kelompok yang pertengahan tadi itu, faulaika yuhasibuna hisaban yasira. Maka mereka adalah orang-orang yang nanti akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi sing pertengahan niku wau ya wis perintahe dilakoni, larangane ditinggal. Tapi sok-sok sunahe kuwi lali, ngoten nggih ta? Sing makruh-makruh kadang-kadang ya sik dilakoni, bukan haram yang makruh-makruh gitu. Ya masih ada harapan nanti mereka di akhirat akan mendapatkan hisab yang mudah gitu. Ya lumayan nih. Ya mungkin termasuk golongan ashabul yamin itu gitu. Tapi yang ketiga tadi itu wa ammal ladzina dzalamu anfusahum, adapun orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya, faulaikal ladzina yuhbasuna fi tulil mahsyar. Mereka itu adalah orang-orang yang nanti akan ditahan selama peristiwa mahsyar itu. Bayangkan itu. Wonten pada mahsyar ditahan mulai awal sampai akhir gitu. Ya napa kira-kira? Panasi koyo ngono. Gitu, naudzubillah min dzalik gitu. Makanya jangan dirasa dzalmul nafsi itu enak, mboten. Ditahan wonten pada mahsyar dhisik. Ya, ditahan wonten pada mahsyar. Engko wis kabeh ahli swarga mlebu bleng kabeh. Ah, malin neraka mlebu bleng kabeh, nah baru dheweke dianu gitu. Waduh, lama dia mendapatkan masalah nanti gitu. Makanya kita jangan merebut yang menjadi dhalimul linafsi. Ayo monggo ngaji tenanan, diamalne, terus Quran iki monggo diperlok nih. Ayo padha balapan di dalam kebaikan. Insyaallah kalau itu yang kita lakukan, maka insyaallah kita akan mendapatkan setidaknya nanti di akhirat mendapatkan hisab yang mudah. Syukur-syukur kalau kita betul-betul bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, semoga nanti kita di akhirat akan dimasukkan Allah di surga dengan tanpa hisab. Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya mungkin sampai di sini kajian kita. Pun dibeltet mereka berarti tandane mari gitu. Ya, semoga ya senajan ngaji ini cekak-cekak dedek tapi moga-moga bisa difahami gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk merenungkan diri awak dhewe termasuk sing ndi ya zalim apa kelompok sing sedengan apa di kelompok sing sabiqum bil khairat berlomba-lomba sing semerap kula panjenengan piyambak mboten perlu duting-duting koncone durung mesti bener gitu. Wis diduting-duting dhewe awake dhewe iki kelompok sing apa gitu kan. Apa sing zalim, apa kelompok sing tengah-tengah, apa kelompok sing sabiqum bil khairat. Pun nek sik zalim ayo diapiki dadi wong sing minimal pertengahan. Nek wis dadi kelompok pertengahan ayo berlomba-lomba untuk menjadi kelompok yang sabiqum bil khairat. Tapi jangan lupa dengan senantiasa berdoa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Majelis ini mari kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang manfaat. Ya, kita mohon kepada Allah rezeki yang halal yang berkah. Semoga usia kita diberikan usia yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang tua kita semua semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirahnya. Ya, semoga saudara kita yang sakit, jamaah-jamaah yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah, dan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing akeh utange didongakno muga-muga saged nyaur utang nang Padang, saged ibadah kali khusyuk. Mugi kula panjenengan benjang diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan Allah di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang dijanjikan Allah kepada kita semua. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna al qawmil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa ta'affana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.